Putra Sutomo, program studi ilmu hukum, ingin mempresentasikan tentang hukum perkawinan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sila Fauzia dan rekan saya sebelah kanan Haromain Gifari, rekan saya sebelah kiri Syagita Ananda. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Syagita Ananda. Baiklah, mengenai materi hukum perkawinan yang akan kami paparkan, yang pertama adalah terkait pengertian tentang manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang sejak dilahirkan manusia selalu hidup berdampingan dengan rekan-rekan atau dengan orang lain. Dan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Dan antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan atau bisa disebut dengan perkawinan, yakni dituang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri. Dan untuk yang kedua, ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Dan yang terakhir, dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal, yakni berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Menurut para ahli, Wirjono Projodikoro mengatakan, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Haromain Gifari. Pasal 4 Komplikasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 47 disebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Ada sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yakni, dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Haromain Gifari. Salah satu dari asas dan prinsip dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Dengan perkataan lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang menganut prinsip untuk mempercepat terjadinya perceraian. Harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain, yang pertama,
untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal, baik laki-laki maupun perempuan, yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya. Apabila tidak demikian, berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Yang kedua, untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya. Yang ketiga, untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Yang keempat, untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai cipta, rasa, dan karsa serta dengan petunjuk agama. Yang kelima, untuk menjaga ketentraman hidup. Dan yang keenam, untuk mempererat hubungan persaudaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syagita. Perkawinan dari perspektif administrasi negara, semua penetapan yang diambil oleh administrasi negara tersebut dimuat dan dituang dalam suatu keputusan. Dilakukan secara tertulis dalam bentuk yang pertama, surat keputusan atau SK, yang kedua surat edaran, kemudian surat biasa ataupun disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Harmani Fari. Monogami yaitu perkawinan antara suatu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan yang kedua, poligami yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki, dengan kata lain beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan stunting berdasarkan pasal 23 nomor 1 tahun 1974 berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, antara lainnya adalah 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 2. Suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 3. Pejabat pengadilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni mengenai perkawinan harus didasari dengan cara yang sah. Dukun perkawinan yakni yang pertama adalah adanya suami dan istri, kemudian wali, saksi. Jika salah satu dari yang tadi disebutkan tidak ada, maka perkawinan dianggap tidak sah. Dan telah kami bacakan juga tadi terkait surat yang menjelaskan tentang pernikahan, yakni Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki, hakikatnya yakni akan disatukan dalam ikatan pernikahan. Baiklah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.